Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6 yang akan membawakan materi mengenai teori negara. Jadi sebelum kami masuk dalam materi kami, izinkan kami untuk perkenalkan dulu dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Laras Satya Saputra Purba dengan ID terakhir 730. Perkenalkan, nama saya Sandra Malaysia dengan 3 digit terakhir 128. Perkenalkan, nama saya Jeremy Tobing dengan 3 digit terakhir NIM 774. Perkenalkan, nama saya Aulia Faria Azhara dengan 3 digit terakhir 785. Perkenalkan, nama saya Ratna Silati dengan 3 digit terakhir 129. Halo teman-teman, jadi materi yang pertama dari teori negara adalah prinsip self-determination. Nah, apa itu prinsip self-determination? Prinsip self-determination adalah hak equity bagi bangsa atau masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri sesuai dengan tantangan internasional. Nah, penentuan nasib ini sendiri sesuai dengan prinsip inti dari hukum internasional yang bersumber pada kebiasaan hukum internasional. Nah, tetapi ini sesuai juga dengan prinsip hukum umum dan diabadikan dalam sejumlah perjanjian internasional. Sebagai contohnya adalah ICCPR pasal 1 sampai 3. Halo teman-teman semua, jadi teori yang kedua dari teori negara itu adalah terbentuknya suatu negara. Jadi terbentuknya suatu negara itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu adalah proklamasi kemerdekaan. Jadi proklamasi kemerdekaan itu adalah pernyataan sepihak dari suatu bangsa bahwa yaitu sudah lepas dari kekuasaan negara lain dan akan menentukan nasibnya sendiri di masa yang akan datang. Lalu yang kedua itu ada perjanjian internasional. Jadi perjanjian internasional ini adalah sepakat untuk membentuk suatu organisasi kekuasaan oleh suatu bangsa yang dikuasainya atau dikuasai oleh negara lain. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah plebiscit. Jadi plebiscit ini adalah pemungutan suara rakyat dari suatu wilayah tertentu yang biasanya terjadi sengketa antar 2 atau lebih negara mengenai suatu wilayah tertentu. Jadi teman-teman, di teori negara yang selanjutnya yakni tentang pengakuan negara. Nah, pengakuan negara sendiri itu yakni tentang perbuatan bebas dari suatu negara yang menerima tentang terbentuknya organisasi kekuasaan dan menerima organisasi kekuasaan itu menjadi anggota masyarakat internasional. Nah, pengakuan negara sendiri itu bisa diberikan kepada negara, pemerintah negara, dan juga kelompok belligerent. Nah, yang kedua yakni pernyataan tentang bukan perbuatan hukum. Dikarenakan bukan suatu perbuatan keharusan sebagai akibat telah ditetapkannya persyaratan untuk melawan hukum. Namun dari segi akibatnya, pengakuan merupakan perbuatan hukum karena telah diatur akibatnya oleh hukum internasional. Selanjutnya ada fungsi pengakuan. Fungsi pengakuan dibagi menjadi 2 teori. Yang pertama ada teori konstitutif dan yang kedua ada teori deklaratur. Teori konstitutif adalah teori yang menyatakan bahwa pengakuan itu menciptakan negara. Kemudian teori deklaratur yaitu teori pembuktian yang menyatakan bahwa pengakuan tidak menciptakan negara karena entitas negara tersebut sudah ada. Sedangkan pengakuan adalah pernyataan. Selanjutnya ada macam-macam pengakuan. Macam-macam pengakuan terdiri dari 2 cara. Yang pertama ada pengakuan secara de jure dan yang kedua ada pengakuan secara de facto. Pengakuan secara de jure adalah pengakuan yang didasarkan pada pertimbangan bahwa negara sudah memenuhi semua syarat untuk melakukan hubungan internasional. Yang kedua ada pengakuan secara de facto. Pengakuan ini adalah pengakuan bersyarat karena negara belum memenuhi salah satu unsur persyaratan. Nah, yang terakhir terkait dengan bagaimana pemberian pengakuan. Nah, pemberian pengakuan dapat dilakukan dengan diam-diam maupun terang-terangan. Nah, terang-terangan ini dapat dilakukan melalui pemberian pernyataan nota diplomatik atau melalui pesan kepala negara atau menteri luar negeri. Kemudian diam-diam dapat didasarkan dengan kemauan negara untuk melakukan
dengan ditandainya hubungan diplomatik. Nah, teman-teman, pengakuan itu bisa ditarik loh. Nah, pengakuan prematur terjadi karena negara yang mengakui organisasi kekuasaan kurang memperhatikan keadaan yang semestinya diperhatikan sebelum organisasi kekuasaan tersebut diakui oleh negara. Misalnya, Amerika Serikat mengakui Israel. Oke, sekian pemaparan materi kami dari kelompok 6 mengenai teori negara. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.